Ya sebenarnya kan secara metodis itu kan teori dulu baru praktek kan gitu. Secara konsep ya. Secara konsep adanya praktek karena ada teori dulu gitu. Artinya memahami teori dulu baru praktek gitu. Itu secara konsep. Ya, Secara praktisnya pelaksanaannya itu praktek dulu baru dapat teori. ya. Bingung kan? Ya, Makanya sekarang Pak. ribut nih, Bu. Kalau- Kayak contohnya seperti yang tadi saya katakan, contohnya itu yang benar yang mana? Al-Quran menurut sunnah Rasul atau sunnah Rasul menurut Al-Quran? Ya kan itu sekarang ribut kan? Hmm. Bener nggak? Sunnah Rasul menurut Al-Quran, Pak. Kayaknya. Sekarang kalau saya kasih ayat begini. Hmm. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu bangsa sampai mereka merubah keadaan dalam diri dia sendiri, mereka sendiri gitu. Itu maknanya bagaimana itu? Allah merubah kalau mereka merubah atau Allah merubah sebelum mereka merubah? Kalau mereka merubah dulu. nah, Mereka merubah dulu, baru Allah merubah. berarti Allah menurut mereka apa mereka menurut Allah? Kan ini kan mereka merubah dulu, baru Allah merubah kan gitu kan? Benar nggak? Ya, ya. Berarti Allah menurut mereka atau mereka menurut Allah? Kalau sepertinya itu. Berarti menurut mereka ya, Pak ya? Masa sih, Pak? Ini kan begitu. Masa sih ya? Salah nggak kalau saya menangkap makna begini? Allah menunggu gitu. Allah menunggu mereka merubah diri mereka sendiri. Contoh Ya. seperti ini. Itu kan sekarang banyak disalahartikan begini. Innallaha la yughayyiru. Allah tidak akan merubah. Ada yang mengartikan begini. Allah itu tidak akan merubah. Itu pakemnya atau apa namanya? Tekanannya di situ. Allah tidak akan merubah gitu. Jadi namanya Allah tidak akan merubah berarti Allah tidak merubah. Yang berubah itu bangsa itu sendiri gitu. Iya. Berarti Allah tidak ikut campur. Nah, inilah qadariyah kan jatuhnya kan gitu. Iya. Nah, Kan di situ ada kalau dia diitukan kepada pilihan, Pak. Kan ya, Allah menyajikan pilihan kan ya? Makanya kan harus dilihat juga ayat yang lain misalnya faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya. Banyak ayatnya, variabel ayatnya yang lain tuh banyak untuk memahami ayat itu gitu. Ya. Makanya untuk penjelasan singkatnya begini aja. Kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin dan seterusnya itu bukan berarti Allah itu tidak akan merubah. Allah tetap merubah. Allah tetap merubah, ada syaratnya mereka merubah gitu. Berarti Allah menunggu mereka merubah. Kan begitu maksudnya. Sama seperti ini. Saya kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Saya tidak akan mencintai kamu sampai saya menikahi kamu. Berarti kan bukan berarti saya tidak mencintai kamu. Ya kan? Tetapi nunggu nikah dulu baru saya mencintai kamu gitu. Bener gak? Jadi kan bukan berarti saya tidak mencintai kamu. Saya pasti mencintai kamu kalau kita nikah gitu. Sama seperti itu. Ya dalam praktek ya. Jadi kini yang tadi masuk mana yang benar, Al-Quran menurut sunnah Rasul ataukah sunnah Rasul menurut Al-Quran? Dua-duanya betul. Secara konsep sebelum
semua yang ada ini sudah dipraktekkan, itu sudah ada konsepnya dulu. Iya. Ya kan? Bahwa nanti akan ada kejadian bahwa Allah itu akan merubah sampai mereka merubah. Itu sebelum terjadi mereka merubah atau belum loh. Konsep itu sudah ada. Iya. Berarti kan secara konsep begitu. Secara konsep semua yang akan terjadi itu selalu menurut Allah gitu. Ketika Al-Quran diturun satu persatu kayak asbabun nuzul itu, penurunannya itu menurut kondisi praktisnya berarti di situ kan? Iya. Secara praktis gitu. Penurunan Al-Quran itu menurut sunnah Rasulnya gitu maksudnya itu. Jadi situasi dan kondisi menurut sunnah Rasul itu barulah ayat itu turun gitu. Secara praktis ya. Jadi harus dipahami dua konteks dia. Dua-duanya benar gitu. Al-Quran ada pada sunnah Rasul atau sunnah Rasul ada pada Al-Quran? Yang benar yang mana itu? Gimana Pak? Coba ulang Pak. Al-Quran ada. Ya, ilmu Allah ya. Gak usah pakai Al-Quran lah. Pakai ilmu Allah ada pada sunnah Rasul atau sunnah Rasul ada pada ilmu Allah. Yang benar yang mana itu? Al-Quran ada pada sunnah Rasul. Ataukah sunnah Rasul ada pada Al-Quran? Yang pertama Pak. Al-Quran ada pada sunnah Rasul. Ada pada sunnah Rasul. Berarti pada prakteknya. Berarti Al-Quran menurut Rasul. Kalau sunnah Rasul ada pada Al-Quran, berarti sunnah Rasul menurut Al-Quran gitu. Kan kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya masih berupa konsep itu kan belum terlihat pada gerak ya. Hanya masih berupa konsep gitu kan. Nah, ketika konsep itu terlihat, itu harus akan terlihat pada sunnah Rasul yang ditunjukkan oleh Rasul. Ya, jadi konsep itu. Ya, kalau ketika kita mengatakan sunnah Rasul ada pada Al-Quran, berarti belum ada prakteknya, itu sudah ada konsepnya dulu kan begitu. Ya. Begitu menjelma menjadi sunnah Rasul, otomatis di dalam sunnah Rasul ada Al-Quran. Ya. Dua-duanya benar kan? Iya. Kalau dibikin pertanyaan begitu, kejebak orang itu. Milih salah satu. Gitu. Sama kayak Al-Quran menurut sunnah Rasul dengan sunnah Rasul menurut Al-Quran benar yang mana? Kan seperti itu sama. Ketika sama aja ya Pak. Iya. Ya, itulah. Makanya kita belajar salah satu disiplin nilai ilmu, yaitu apa? Sistematika. Ya. Spesialisasi ada pada klasifikasi atau sebaliknya? Klasifikasi ada pada spesialisasi? Klasifikasi ada pada spesialisasi. Dua-duanya ada itu. Ya, begitupun spesialisasi ada. Kalau spesialisasi itu lebih penjurusan kan gitu ya Pak ya? Ya sama aja kan pertanyaannya kan, klasifikasi menurut spesialisasi atau spesialisasi menurut klasifikasi, sama aja kan itu. Ya. Kan cuma sistem penjelasan aja itu. Ya. Konteksnya kan cuma sistem penjelasan. Di dalam sistematika ada klasifikasi dan spesialisasi. Di dalam klasifikasi ada spesialisasi. Di dalam spesialisasi pun ada klasifikasi. Itu kan cuma sistem penjelasan namanya itu. Iya. Bukan masalah. Mau dijelaskan dari ujung dulu atau ke atas dulu atau gitu aja kan Pak ya? Atau dari pokoknya dulu baru ke ujung gitu kan? Ya, misalnya gini, terserah. Karena gini, kalau bicara tentang dokter umum misalnya kita menyebut dokter umum, berarti semua dasar-dasar dokter spesialis ada semua di situ gitu. Ya. Itu namanya. Secara umum klasifikasi semua begitu. Iya. Tapi ketika kita ada dokter gigi, dokter mata dan sebagainya, dokter jantung segala macam itu
Tiap-tiap dokter jantung, dokter ginjal, dokter gigi dan sebagainya itu ada teori-teori dokter umumnya gitu. Ya. Sama aja itu. Jadi ngomongnya ahli basic teori ilmu ya. Cuma kenyataannya masih mempermasalahkan masalah Al-Quran menurut Sunnah Rasul itu enggak. Yang benar itu Sunnah Rasul menurut Al-Quran gitu kan. Tapi ngomongnya sudah selesai basic gitu. Kalau sudah selesai basic, berarti kan sudah selesai sistematika. Bagaimana cara kerja, sistematika itu bagaimana, seharusnya sudah paham dong. Kayak kita bikin pertanyaan, klasifikasi di dalam spesialisasi, ataukah spesialisasi di dalam klasifikasi? Mana yang benar itu? Sebenarnya dua-duanya itu ada. Tinggal masalah konsep secara umum ataukah masalah praktis di lapangan. Kalau kayak kita nanti dalam hidup, kita kan banyak praktis nih. Ketemu masalah apa misalnya, kayak saya sendirilah, masalah penyakit gitu. Jadi apa yang kita hadapi, objek yang kita hadapi itu ayatnya yang mana nih? Itu yang kita turunkan ayatnya itu. Berarti ayat menurut objek kan gitu. Secara praktis ya. Bener nggak? Iya. Begitupun sholat. Jadi kan sesuai kebutuhan gitu ya Pak ya? Itu namanya, kalau di dalam hadis itu asbabun nuzul gitu. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran itu menurut, bahkan kalau mau tajam persoalan yang sedang dihadapi gitu ya? Ya. Bahkan kalau mau tajam itu Allah nurutin sunnah Rasul. Itu kalau mau tajam ya. Dalam praktisnya begitu. Nurutin sunnah Rasul itu bukan berarti Allah sebelumnya nggak punya konsep sebelumnya, tapi niru sunnah Rasul, bukan begitu. Dia sudah ada duluan konsepnya gitu. Cuman yang mau diturunkan konsepnya, konsepnya udah lengkap. Cuman dalam praktisnya Allah cuman diturunkan sesuai kebutuhan gitu ya. Iya. Semacam begitu. Sama kayak memahami innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebelum itu terjadi, Allah sudah buat konsep. Kalau kamu merubah, nanti saya rubah kamu gitu. Sudah. Tapi ketika praktisnya, Allah nunggu. Ya kan gitu. Iya. Nunggu dulu kamu berubah, baru saya rubah kan gitu. Gitu aja kok pada ribut gitu loh di Facebook itu. Saya lihat. Kalau mau debat-debatan. Nggak pernah ini sih Pak, nggak pernah buka-buka lagi Facebook. Coba aja dulu lihat tuh. Pada mancing-mancing kan itu, mancing-mancing apa? Mana ada Al-Quran maksudnya menurut Sunnah Rasul katanya begitu kan? Itu dalam masalah konsep dan ini ya. Kalau kita bahas masalah konteks konsep dan konteks praktis gitu. Iya. Cuma nanti dalam dulu aja yang diributkan dulu antara masalah dan dengan menurut aja sampai ribut gitu. Itu dari segi pemaknaan ya, belum lagi dari segi bahasa. Menurut itu dalam kamus KBBI itu tidak selalu kata kerja, dia bisa kata benda gitu. Artinya sesuai, bukan menurut dalam arti menerangkan kerja di situ. Kan kalau dia menerangkan kerja berarti Al-Quran kerjanya nurutin gitu. Kerjanya nurutin sunnah Rasul. Itu kalau dilihat sebagai kata kerja. Tapi kan kalau di KBBI kan udah banyak artinya. Menurut bisa berarti sesuai gitu. Atau berada di gitu, bisa itu. Sebagai dia kata sifat atau lain-lain bentuk kata kalau istilah kita itu. Seperti begini, kereta api berjalan menurut relnya, ya kan? Apakah menurut itu mau diartikan sebagai kata kerja? Nggak mungkin. Iya, pada di situ mah ya. Bisa beradab di, bisa sesuai, ya kan? Iya. Gitu. Lihat konteksnya dong. Jangan melulu diartikan menurut itu sebagai kata kerja gitu. Ya pokoknya banyak lah nanti itu. Makanya saya tuh sebenarnya
niat utama itu sebenarnya latihan bahasa ya. Cuman saya juga menunggu mereka-mereka yang bukan menantang ya. Tapi kalau mereka ikut nge-zoom segala macam di luar daripada latihan bahasa, mau berdiskusi secara benar gitu, tingkat lanjutnya ya nggak apa-apa, silahkan aja. Kan banyak tuh yang di Facebook tuh banyak yang seolah-olah itu gimana ya, sudah selesai basic tapi tidak mengerti, kayak sistematika nggak mengerti, metodologi juga nggak mengerti juga. Ya. Konteksnya itu.